Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV, netizen yang sementara menyaksikan kami melalui streaming Facebook KPU Kabupaten Gorontalo. Untuk pagi hari ini kami akan bertalk show bersama ataupun kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan tema kampanye di masa pandemi. Dan para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami melalui live streaming, kita ketahui bahwa Pilkada serentak di tahun 2020 ini akan dilaksanakan oleh kurang lebih 270 daerah dan termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Gorontalo yang tentunya Pilkada ini akan segera digelar pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dan tahapan yang saat ini sementara berlangsung merupakan tahapan kampanye. Tahapan penting dalam Pilkada tahun 2020 yang telah dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan akan berakhir di tanggal 5 Desember 2020 nanti. Bagaimana kegiatan ataupun tahapan kampanye di masa pandemi COVID-19 ini? Kita ketahui KPU selaku penyelenggara ini telah mengeluarkan sebuah regulasi di mana regulasi PKPU nomor 13 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi, dan tentunya di dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 ini juga mengatur terkait dengan tahapan kampanye di masa pandemi COVID-19. Untuk memperbincangkan hal ini, saya sudah bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa dan juga istimewa di pagi hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kami dalam talk show radio kerjasama dengan Radio Poliyama dan KPU Kabupaten Gorontalo. Saya sapa dulu untuk narasumber yang pertama, bisa dipakai mic-nya Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid Patamani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat pertama kalinya tampil di Poliyama? Sudah yang kedua kali. Kedua kali, alhamdulillah. Selanjutnya ada Wakapolres Gorontalo. Selamat pagi, Kompol Pitmon Tamalawe SH. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Pemirsa Radio Poliyama. Pertama kali ya tampil di Poliyama? Ya, alhamdulillah siap. Oke, dan narasumber yang tidak kalah pentingnya ya ini di pandemi COVID tentunya yang sering kita dengar untuk menyuarakan sejauh apa tentunya perkembangan COVID khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Luar biasa untuk Pak Dr. Sumantik Mako. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sumantik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syukron. Luar biasa. Oke, dan para mitra Poliyama, pendengar yang saat ini sementara menyatu bersama kami dan juga netizen, tentunya metode kampanye ini berbeda dengan kampanye sebelumnya. Tentunya hal ini secara gamblang akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Rashid Patamani. Beliau merupakan Divisi Hukum dan Pengawasan yang ada di KPU Kabupaten Gorontalo. Silakan Pak untuk menjelaskan terkait dengan metode apa yang kemudian dilakukan oleh paslon dalam kampanye. Apakah ada perbedaan? Terus mungkin bisa dijelaskan terkait dengan regulasi tadi Pak, PKPU nomor 13 tahun 2020. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar Poliyama di mana saya berada, yang saya hormati para narasumber, Pak Wakapolres, Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang hadir pada hari ini. Pertama, bahwa memang ketika kemarin kami KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan pasangan calon pada tanggal 23 September tahun 2020, kemudian tanggal 24 September kami melakukan pengundian nomor urut, maka perlu kami sampaikan juga sebelum masuk kepada tema bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan 4 pasangan calon adalah putra-putra terbaik Kabupaten Gorontalo yang siap berkompetisi pada perhelatan Pilkada tahun 2020. Yang pertama adalah nomor urut 1 pasangan Bapak Haji Tony Yunus bersama Pak Daryat Nogobel,
kemudian nomor urut 2 Pak Prof. Insinyur Nelson Pomalingo MPD bersama Pak Hendra Hemeto ST, kemudian nomor urut 3 Pak Hamdi Ali Tumenggung Mayang bersama Pak Tommy Ishak, dan nomor urut 4 Pak Dr. Haji Rustam Akili SE SHMH dan Pak Diki Gobel SE. Itu 4 calon yang kami telah tetapkan bersama dengan nomor urut. Nah, setelah itu, bahwa 3 hari setelah penetapan, tanggal 26 September itu dimulainya tahapan kampanye. Nah, di dalam tahapan kampanye ini memang ada yang berbeda dari kampanye-kampanye sebelumnya pada saat situasi normal. Di dalam PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye yang dirubah dengan PKPU 11 tahun 2020, kemudian keluarlah ketika pada bulan Maret kemarin ada penundaan, kemudian dilanjutkan pilkada serentak, maka keluarlah PKPU 6 tahun 2020 yang dirubah dengan PKPU 10, terakhir dirubah dengan PKPU 13. Nah, ada beberapa item yang dirubah model kampanye. Pertama adalah pertemuan rapat umum itu pada masa sekarang sudah dihilangkan karena mengumpulkan massa yang banyak. Jangan sampai ketika kampanye umum itu atau rapat umum yang kita kenal dengan kampanye monologis bisa menularkan atau menyebarkan virus COVID-19. Nah, ini mungkin semangat daripada pilkada serentak lanjutan di tengah COVID-19. Yang kedua adalah bahwa untuk pertemuan terbatas, kalau kemarin itu tidak dibatasi berapapun, nah untuk kali ini pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka itu dilakukan di dalam ruangan dengan jumlah itu maksimal 50 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya bahwa jumlah maksimal itu harus ditetapkan oleh pasangan calon dengan melihat undangan yang disebarkan. Jadi di undangan itu harus ada hari dan tanggal, kemudian di mana tempatnya. Kalau misalnya ada yang datang kemudian tidak mampu memperhatikan protokol kesehatan, maka ada teman-teman Bawaslu dan juga mungkin tim gugus tugas bersama kepolisian yang akan melakukan penindakan itu. Yang berikut adalah kampanye di masa pandemi COVID-19 ini, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye itu pun ada perbedaan. Kalau misalnya alat peraga kampanye mungkin untuk yang kita fasilitasi itu untuk baliho ada 5, bisa menambah pasangan calon 200% dari yang difasilitasi oleh KPU. Begitu juga dengan spanduk dan umbul-umbul. Nah, untuk bahan kampanye itu bisa menambah 100% dari jumlah kepala keluarga, jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, ada beberapa item, penambahan 1 item di bahan kampanye itu yakni APD, alat pelindung diri. Nah, di situ diantaranya apabila pasangan calon membuat bahan kampanye tersebut, disarankan masker, misalnya mereka membuat yang berlogo pasangan calon, kemudian face shield, kemudian sarung tangan, dan juga bahan antiseptik yang terbuat dari alkohol, bukan yang terbuat dari cap tikus kira-kira. Nah, ini kira-kira masukan-masukan kami, dan memang itu sudah diatur dalam regulasi baik PKPU 6 yang dirubah dengan PKPU 10, terakhir perubahan kedua adalah PKPU 13. Yang berikut adalah pada pelaksanaan kampanye kali ini diharapkan, kami selalu berharap untuk pasangan calon, ya, untuk pasangan calon ketika melakukan kampanye dimanapun berada, baik melalui media daring maupun media elektronik,
Kalau misalnya mengumpulkan di mana titik-titik yang mungkin mereka lakukan, misalnya dalam satu hari ini mereka mengumpulkan di beberapa titik melalui live streaming, ya harus membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian yang tembusannya kepada kami KPU Kabupaten dan juga kepada Polres, ya, berupa surat tanda pemberitahuan atau yang disebut dengan STTP. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, nanti misalnya akan ditambahkan oleh narasumber lain. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Rashid telah menjelaskan secara gamblang terkait dengan metode dan juga cara-cara paslon di masa kampanye ini. Oke, sekarang kita ke narasumber yang kedua dari Wakapolres Gorontalo, Pak Pit. Selamat pagi. Tentunya Pak Pit bisa menjelaskan, ini kan dilarang ya, kerumunan ini dilarang, apalagi masa kampanye ini sesuatu yang sulit sekali untuk ditekan, apalagi ketika ada simpatisan yang datang. Nah, tentunya ini peran dari Polres Gorontalo terkait dengan masa kampanye, khususnya untuk di masa pandemi ini, Pak. Silakan. Oke, bisa diganti mic-nya. Baik, terima kasih pemirsa Poliama yang saya hormati. Untuk pelaksanaan kampanye saat pandemi COVID-19, kami dari pihak kepolisian tentunya melaksanakan pengamanan tetap berpedoman pada ketentuan yang ada, tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ada. Sebelum masuk kepada tentunya masyarakat atau pendukung pasangan calon, tentunya kami membenahi dulu dari internal kami. Jadi setiap anggota yang akan melaksanakan pengamanan, yang saat sekarang ini melaksanakan kampanye, kami awali dengan internal kami. Jadi seluruh anggota yang melaksanakan pengamanan tetap diarahkan untuk mempedomani protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Jadi itu sudah dibekali para personel kami yang di lapangan tetap berpedoman pada protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan kami juga menyerahkan hand sanitizer. Nah, ini sebagai wujud kepedulian kami. Begitu kami sudah siap, tentunya kami akan melaksanakan pengamanan pelaksanaan kampanye. Pada saat pelaksanaan kampanye tentunya kami juga sudah mengawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pendukung, agar supaya pada saat mengikuti kampanye tentunya harus mengikuti pedoman protokol kesehatan. Jadi sosialisasi ini diawali dengan kegiatan para Babin Kamtipmas. Para Babin Kamtipmas yang ada di jajaran Polsek jajaran itu sudah diarahkan, diberikan pengetahuan kepada mereka, edukasi apabila para masa pendukung datang harus menggunakan masker, ya. Itu tidak boleh, tidak harus dilaksanakan, karena itu wajib dilaksanakan, ya. Karena ketentuan ini, aturan ini sudah dari pusat, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, itu wajib kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi tidak ada peserta kampanye, baik itu pelaksana maupun massa yang akan datang, yang tidak menggunakan masker contohnya. Itu wajib. Jadi kami tetap melaksanakan itu. Manakala ditemukan kami masyarakat atau peserta kampanye tidak menggunakan itu, kami himbau atau kami tidak perbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi hal-hal inilah yang kami lakukan pada saat pelaksanaan kampanye di pandemi COVID-19 ini. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena kami sudah diingatkan dan diingatkan untuk melakukan hal itu. Dan ini pun kami selalu bekerja sama dengan pihak penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, begitu juga dari pemerintah daerah. Ini kami sering lakukan koordinasi dan kerjasama agar supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini berjalan dengan baik.
Dan kalau ini berjalan dengan baik, berarti pelaksanaan setiap tahapan pilkada ini akan mencapai tujuannya, yaitu pada tanggal 9 Desember nanti. Saya kira itu yang kami jalankan untuk sementara ini. Demikian. Iya. Terima kasih. Pak Pit, ini apabila ada yang namanya pelanggaran langsung di tempat, misalnya di satu tempat di mana dilakukan kampanye, apakah Polres sendiri diberikan satu wewenang untuk menindaki secara langsung, setidaknya mengamankan misalnya massa yang datang lebih dari yang sudah ditetapkan tadi? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan STP yang sudah ada, jadi yang bisa hadir tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Kalau itu sudah tidak sesuai lagi, tentunya kami dari pihak keamanan tentunya membatasi hal itu. Dan di sana ada dari petugas pemerintah daerah dalam hal ini Satpol tentunya akan melakukan upaya-upaya pada mereka yang tidak mengindahkan datang di lokasi kampanye. Jadi tetap kami membatasi hal itu. Artinya kami mengarahkan untuk tidak mengikuti hal itu, ya, karena sudah melewati aturan. Itu kami anjurkan untuk tidak mengikuti. Manakala mereka memaksakan diri, tentunya ada upaya hukum yang akan dilakukan, tetapi mulai prosedur, ya, peringatan dan sebagainya. Upaya-upaya hukum itu yang kita lakukan, tahapan-tahapan. Tidak serta-merta kita melakukan upaya penyidikan, tapi upaya-upaya yang harus kita lakukan sesuai prosedur, agar supaya nantinya kalau kita melakukan upaya penyidikan tentunya sudah melalui tahapan-tahapan itu. Jadi tidak serta-merta kita melakukan tindakan upaya hukum. Upaya hukum ini adalah yang terakhir yang kita lakukan, ya, demikian. Terima kasih Pak Pit. Sekarang kita ke narasumber yang ketiga. Ini dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Gorontalo yang masih cukup seksi ya dan hangat diperbincangkan ini Pak Sumanti. Tentunya peran dari Satuan Gugus Tugas khususnya untuk Kabupaten Gorontalo, kita melihat dengan angka kasus untuk provinsi ini yang terus bertambah. Nah, pilkada ataupun kampanye di tengah pandemi COVID, peran dari gugus tugas. Silahkan Pak Sumanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya pada kita sekalian. Moderator, rekan-rekan narasumber, pendengar, pemirsa hadirin sekalian berbahagia. Pemilu atau pilkada ini sesungguhnya ibarat dua mata pisau. Iya. Ya, kalau pisau ini bisa dipegang dengan baik dan digunakan dengan baik, tentu akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau kemudian pisau ini digunakan oleh orang yang tidak tepat dengan cara yang tidak tepat, justru akan melukai banyak orang. Oleh karena itu, komitmen untuk melaksanakan pilkada di masa pandemik ini tidak cukup hanya sekedar sebuah komitmen verbal. Kita di mana-mana menyampaikannya, di mana-mana mengorasikannya, di mana-mana menjadikan ini sebagai sebuah sambutan, pidato dan seterusnya. Tapi memang kita harus menyiapkan instrumen-instrumen yang kemudian publik dan kita semua bisa mengindra bahwa memang kita memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan pilkada berbasis protokol kesehatan. Instrumen itu harus hadir dalam dokumen kita, kemudian harus hadir dalam praktek penyelenggaraan semua tahapan yang ada. Kalau kemudian hanya komitmen verbal, tapi semua orang tidak menyiapkan instrumen yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa iya betul kita konsisten terhadap protokol kesehatan atau tidak. Instrumennya seperti apa Pak? Sesungguhnya instrumennya jelas. Pertama bahwa memang selama ini kita mendengar 3M misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Instrumen ini ada. Tapi kemudian penyelenggara atau panitia pada semua tahapan pelaksanaan
termasuk misalnya pada saat kampanye paslon, maka instrumen itu betul-betul harus diperiksa. Bagaimana kalau kemudian tadi Pak Waka sudah menyampaikan, tidak bisa kalau kemudian katakanlah 50 orang datang, ada 1 orang yang datang mereka tidak bawa masker. Apa kesiapan penyelenggara? Kalau dipulangkan nanti ribut lagi. Tapi kalau tinggal di tempat nanti mengganggu. Maka panitia harus menyiapkan misalnya desinfektan dan seterusnya. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Maka sesungguhnya penyelenggara atau paslon itu harus memiliki TOR. Ya. Kalau penyelenggara kampanye itu memiliki TOR kegiatannya, term of reference-nya, maka semua bisa menjadikan TOR itu sebagai instrumen pemeriksaan. Apa maksud kegiatannya, di mana tempatnya, berapa lama waktunya, berapa orang yang hadir, berapa orang yang memberi narasi, instrumen-instrumen lain, waktunya, tempatnya, mic-nya, segala macam, cara menyiapkan minuman dan seterusnya. Bahkan tadi dari KPU menyampaikan ada misalnya distribusi stiker misalnya atau baliho misalnya. Bagaimana cara mendistribusikan stiker? Jangan sampai cara kita menunjukkan dan mempraktekkan protokol kesehatan tidak sesuai prokesnya, karena cara kita membagikan ke orang kita tidak safety, mereka juga tidak safety dan seterusnya. Ini harus diatur dalam TOR-nya. TOR itu harus dipegang oleh kita gugus tugas, dipegang oleh penyelenggara, dipegang petugas keamanan, sehingga kita menjadikan TOR itu sebagai instrumen mengukur bahwa penyelenggara kampanye dan seterusnya misalnya betul-betul sesuai dengan TOR itu. Ini ukuran kita, karena jangan sampai kemudian menurut kita mereka melanggar protokol kesehatan, tapi menurut penyelenggara atau paslon yang melaksanakan kampanye mereka tidak melanggar protokol kesehatan. Ukurannya apa? Harus ada ukuran yang terbaca sama di kedua belah pihak, antara kita pengawas misalnya dengan penyelenggara, sehingga item-item indikator itu terbaca bersama dan menjadi indikator ukuran bersama. Itulah perlunya TOR. Dan ini teman-teman KPU dan Bawaslu itu harus bisa memastikan bahwa penyampaian atau perizinan itu tidak hanya sifatnya lisan dan verbal, tapi begitu sampai di lokasi, bahkan kalau bisa sebelum mereka melaksanakan kampanye, mereka menyerahkan TOR ke KPU. TOR itulah yang nanti KPU distribusi ke APH dan ke kita supaya kita bisa lakukan pengawasan dengan alat ukur yang sama. Mungkin bagi saya itu penting karena sungguhnya kita semua sih sudah paham, sudah mengerti, sudah hatam lah harus pakai masker, harus cuci tangan segala macam. Nah, tapi kemudian ini justru berpotensi orang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat kerumunan dan seterusnya. Kan kampanye itu misalnya jumlah orangnya jelas, tempatnya jelas, waktunya jelas. Jelas itu jangan sampai hanya jelas di panitia, tidak jelas di yang lain. Maka bagi saya, kami Satuan Gugus Tugas ingin memastikan bahwa setiap kampanye, setiap pertemuan yang dilaksanakan paslon, mereka berkewajiban, walaupun saya tidak tahu apakah itu diatur di PKPU atau tidak, tapi itu menjadi alat ukur bersama. Mereka menyiapkan TOR-nya sehingga kita semua bisa memastikan prokesnya berjalan dengan baik. Mungkin itu pengantar dari saya. Dengan demikian maka kita berharap semangat pemerintah, komitmen pemerintah untuk memilih, sudah mendeklar bahwa walaupun kita dalam suasana pandemik, kita mendeklar pilkada ini tetap kita laksanakan dengan pengetatan protokol kesehatan, maka ini harus kita jaga bersama untuk membuktikan kepada publik bahwa pilihan dan keputusan pemerintah itu tidak salah, agar demokrasi tetap berjalan, sistem pemerintahan dan tata kelola negara ini tetap berjalan secara berkesinambungan. Itu saya dari saya sebagai pengantar, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumantik. Kalau Pak Sumantik itu mengibaratkan kampanye di masa pandemi COVID ini adalah ibarat sebuah pisau. Kalau saya mengibaratkan sebuah sinetron merupakan sesuatu yang tidak dirindukan begitu ya, karena memang kampanye ini sebenarnya dengan euforia dari para simpatisan dan juga para pendukung, tapi untuk masa pandemi ini semuanya serba dibatasi. Dan untuk para mitra Poliyama, pemirsa Kendali TV yang ingin bergabung bertalkshow, berbincang-bincang secara langsung di Bincang
yang santai. Bersama ketiga narasumber kami bisa langsung bergabung ataupun berpartisipasi di layanan telepon di 085298807553. Oke, saya kembali ke Pak Rashid lagi. Ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sumantik. Tentunya KPU dan juga selaku penyelenggara Bawaslu dan stakeholder terkait dalam hal ini pengamanan, tentu ada tolak ukur tersendiri. Nah, Pak Rashid, kira-kira kalau kita melihat ini kan sudah jelas di PKPU ya, sudah diatur sangat jelas, tapi khusus untuk Pak Sumantik dari gugus tugas justru harus ada tolak ukur tersendiri ketika ada yang namanya larangan-larangan ini. Silakan Pak Rashid. Ya, terima kasih. Pertama, bahwa perlu saya sampaikan bahwa memang prinsip pemilu dari 13 prinsip pemilu secara umum ketika di masa pandemi COVID-19 ini ditambah 2 prinsip pemilu, yakni keselamatan dan kesehatan, sehingga ada ungkapan dari seorang ahli hukum mengatakan bahwa salus populis suprema lex exto, bahwa keselamatan dan kesehatan adalah hukum tertinggi di masa COVID-19 ini. Yang berikut adalah apakah kita punya tolak ukur? Setiap kali regulasi yang kita terima kita selalu sampaikan kepada tim pasangan calon. Maka mau tidak mau kami pun sudah melakukan sosialisasi di 19 kecamatan. Sekarang kami akan melakukan sosialisasi di beberapa titik, khususnya di daerah-daerah terpencil, bahwa walaupun mungkin mereka tidak tahu apa itu COVID, kami pun tetap menyampaikan. Mungkin menurut kami KPU mungkin tidak cukup ilmu untuk menyampaikan, karena bagi kami sebagai KPU mungkin ilmu untuk kesehatan itu mungkin kurang ya, untuk menentukan itu. Nah, waktunya pagi, siang, sore atau malam untuk kampanye atau dia pertemuan door to door atau pertemuan terbatas? Formal, ya. Tatap muka. Tatap muka itu yang di dalam ruangan. Kalau pertemuan tatap muka itu kami sarankan siang. Memang tidak ada batasan waktu. Batasan waktu itu merujuk ke STTP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya pihak kepolisian, misalnya mereka mengajukan surat pemberitahuan kampanye, dikeluarkan izin misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore, maka rujukan waktu itu yang menjadi patokan teman-teman paslon. Yang berikut adalah bahwa terhadap bahan kampanye, karena kalau alat peraga kampanye ini kan baliho, umbul-umbul, spanduk mungkin, cuman bahan kampanye ini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sumanti Makum. Pembagiannya mungkin, caranya mungkin. Nah, kami di dalam PKPU 13 itu sudah jelas bahwa ketika dibagikan perlu disterilkan, dibungkus dengan plastik, kemudian disemprot dengan disinfektan, setelah itu kemudian dibagikan. Yang berikut adalah yang membagikan pun harus menggunakan masker, minimal harus menggunakan masker. Jangan yang membagikan tidak menggunakan masker. Nah, kemudian tidak menimbulkan kerumunan. Nah, biasanya kan kalau pembagian seperti itu, apalagi kalau pembagian sembako, baku ruju semua. Nah, jadi tidak harus menimbulkan kerumunan. Kalau misalnya itu menimbulkan kerumunan, maka ya ada teman-teman Bawaslu yang akan melakukan penindakan seperti itu. Yang berikut adalah di masa pandemi COVID-19 ini, kampanye debat antara paslon ini juga itu sudah diatur. Kalau misalnya di PKPU 4 2017 bahwa jumlah yang diundang, KPU bisa mengundang dengan jumlah yang terbatas, maka di masa pandemi COVID-19 ini KPU mengundang dengan jumlah yang dibatasi. Jadi bukan terbatas tapi yang dibatasi. Artinya bahwa yang hadir di dalam studio hanya pasangan calon, kemudian 2 orang perwakilan Bawaslu, kemudian 4 orang tim kampanye dari paslon masing-masing, kemudian anggota KPU yang kalau di Kabupaten Gorontalo jumlahnya 5 orang.
Jadi memang harus dibatasi seperti itu penerapan COVID-19. Bahkan kami pun ketika sering melakukan sosialisasi, kami selalu menerapkan protokol kesehatan baik kepada teman-teman penyelenggara kami di tingkatan desa sampai di tingkatan KPU. Ketika melakukan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan, kalau misalnya masuk ke pertemuan-pertemuan, harus cuci tangan, kemudian pengecekan suhu tubuh. Bahkan untuk pada tanggal 9 Desember nanti itu ada 9 hal baru di kita khususnya untuk pada hari pencoblosan. Yang pertama adalah kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu tiap TPS jumlahnya 800 orang. Tetapi karena masa COVID-19 kemudian itu hasil rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, DPR, Bawaslu dengan DKPP, maka dikurangi. Maka tiap TPS itu paling banyak 500 orang. Itu pun kalau kami lihat jumlah TPS 811 hampir tidak ada yang 500. Dengan melihat kondisi dan letak geografis tiap desa. Jangan sampai kita paksakan 500 orang sementara animo masyarakat untuk datang ke TPS berkurang. Karena walaupun di tengah COVID-19 kami pun menginginkan tingkat partisipasi masyarakat itu harus ada. Yang berikut adalah ketika misalnya ukuran TPS itu kalau kemarin misalnya hanya 4x8 misalnya. Nah, untuk pemilu kali ini itu lebih diperbesar lagi, diperlebar lagi. Karena memang jarak yang kita pakai di dalam itu ketika pemilih masuk ke dalam setelah menyerahkan C6 masuk ke dalam TPS itu harus jaraknya 1 meter. Nah, misalnya ruangan itu bisa menampung 20 orang. Nah, kalau misalnya jaraknya 1 meter berarti tinggal 10 orang. Nah, kemudian misalnya datang kita ukur suhu tubuh. Kalau misalnya suhu tubuh pemilih tersebut datang ke TPS 37 lebih dari 37,3, maka diperlakukan pemilih itu ada perlakuan khusus. Jadi ada perlakuan khusus yang kita mungkin menunggu juknis kita akan arahkan ke TPS khusus. Kemudian mungkin kalau misalnya pemilu-pemilu kemarin pada saat kita masuk ke dalam tidak menggunakan handskun atau sarung tangan, ini kami KPU menyediakan itu. Kami pun KPU menyediakan masker tetapi dengan jumlah terbatas, karena jangan sampai juga pemilih datang ke TPS karena KPU susah dia di TPS sudah pokoknya tidak perlu pakai masker. Nah, kalau misalnya ada yang datang kemudian lupa membawa masker, maka kita berikan masker. Kemudian ketika misalnya di dalam pun paku yang kita gunakan kita selalu sterilkan, kita selalu semprot dengan alkohol tadi. Kemudian TPS pun ketika selesai kita bangun kita semprot dulu dengan disinfektan. Yang terakhir adalah ketika pemilih masuk kemudian pas dia keluar, kalau kemarin-kemarin kita jari kelingking kita celupkan di tinta, maka untuk pilkada kali ini bukan kita celupkan tapi ditetes. Karena itu bahwa penerapan protokol kesehatan salah satu keinginan kita untuk melanjutkan keinginan masyarakat, keinginan DPR, karena itu hasil kesepakatan untuk melanjutkan pilkada serentak adalah harus benar-benar dan wajib menerapkan protokol kesehatan, sehingga sampai pada saat keluar untuk mencelupkan jari kelingking di tinta itu bukan lagi dicelupkan tapi kita tetes, karena jangan sampai ada pemilih yang mungkin masuk terpapar COVID-19 kemudian dia celupkan, nah itu akan menyebar. Mungkin demikian. Oke, tadi telah menyentil Pak Rashid terkait dengan partisipasi pemilih ya. Justru saya pribadi ini ada keraguan sebenarnya. Partisipasi pemilih yang mungkin kita berkaca juga dari negara-negara yang sebelumnya sudah sukses ya menggelar pilkada, bahkan mereka melakukan kampanye itu melalui virtual. Nah, kira-kira ada tidak dari KPU sendiri keraguan sama seperti yang saya ragukan selama ini, mungkin partisipasi pemilih yang turun di angka yang sudah
ditetapkan dan lain sebagainya, karena ini kan tentu berbicara masalah COVID, banyak stigma masyarakat yang menganggap bahwa kemudian mereka kembali ke rumah, menularkan dan lain sebagainya, merasa tidak aman berada di TPS. Nah itu bagaimana Pak Rashid? Iya, memang kalau bicara optimis atau pesimis, kita tetap KPU tetap berharap optimis. Optimis ya pasti. Sangat optimis. Kenapa? Kami KPU bukan hanya dibiarkan begitu saja, tetapi kami bersama stakeholder yang ada dimanapun berada, kami sering sampaikan baik di tingkatan kecamatan, kami sering sampaikan dimanapun berada, kami sering buat brosur-brosur maupun pamflet-pamflet untuk mengajak bahwa minimal yang mereka tahu itu tanggal 9 Desember itu ada pilkada, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya kira-kira. Jangan sampai mereka tidak mengetahui. Nah, salah satu upaya kami dan juga pemerintah itu mengurangi jumlah TPS dari 800 kita kurangi menjadi 500. Kenapa? Karena kalau misalnya tetap kita paksakan 800, jangan sampai jarak dari rumah pemilih ke TPS itu memakan waktu yang cukup lama sehingga kebosanan yang timbul. Nah, ini kan cuma hak bukan kewajiban, biar Jo. Nah, ini mungkin salah satu upaya kami, tetapi kami lagi-lagi mengharapkan kepada semua stakeholder yang ada, jangan biarkan kami sendiri untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, tetapi bantu kami untuk menyampaikan ini minimal tanggal 9 Desember itu hari pencoblosan mereka ketahui. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Dan tentunya di tanggal 9 ini ada pilkada serentak ya. Tentunya kita membantu juga pihak KPU dalam hal ini media berperan untuk terus menyebarluaskan informasi ini. Saya ke Pak Sumantik dulu ya. Nah tentunya ini Pak Sumantik terkait dengan kampanye di masa COVID dan pilkada secara umum ya di pandemi COVID ini, tentunya kita tidak menginginkan ada klaster baru setelah pilkada ini. Kesiapan dari Satuan Gugus Tugas tentunya bekerja sama dengan KPU ketika nantinya ada klaster baru terkait dengan sarana, prasarana, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Silakan Pak Sumantik. Ya, kita sungguhnya sudah menerima edaran Menteri Dalam Negeri terhadap peningkatan fungsi gugus tugas menjadi satuan tugas. Memang dia kalau gugus tugas itu domainnya lebih ke policy maker, tapi satuan tugas lebih ke penanganan implementasi. Oleh karena itu kita juga sudah membentuk satuan gugus tugas baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahkan kemarin kita mendapat penegasan lagi itu sedapat mungkin dibentuk lagi satuan tugas sampai tingkat terkecil di tingkat dusun dan seterusnya. Esensinya apa? Kita ingin semakin banyak publik yang terlibat dalam proses pengawasan, proses partisipasi. Kita menggunakan prinsip pentahelix, di mana ada 7 komponen lembaga, instansi dan institusi yang diharapkan bisa menjadi bagian yang memberi kontribusi aktif terhadap pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penularan COVID-19. Diskursus panjang kita terhadap apakah kita mau pilkada atau tidak, ini diskusinya panjang dan akhirnya pemerintah sudah mendeklar pilkada ini adalah pilihan pemerintah yang harus dijalankan dan tentu dengan berbagai proteksi-proteksi yang harus kita laksanakan bersama. Media massa menjadi salah satu elemen yang diharapkan terus mendistribusikan informasi-informasi betapa pentingnya komitmen dan sinergi semua elemen agar kita saling menjaga. Tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya petugas keamanan, tidak hanya petugas kesehatan, karena siapapun berpotensi menjadi penyebar, pengorbit, dan siapapun berpotensi menjadi penderita. Oleh karena itu sinergi saling menjaga, saling mengingatkan, saling melindungi itu menjadi penting untuk kita laksanakan bersama.
apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat PKPU sesungguhnya secara rigid itu sudah mengatur semua sendi-sendi tahapan sehingga bisa mereduksi sekecil mungkin potensi orang terpapar dengan adanya interaksi dan kontaminasi. Walaupun sesungguhnya kita tidak bisa menafikan bahwa potensi orang tertular dan terpapar itu bisa mungkin terjadi. Maka satuan gugus tugas dengan semua instrumen polisi dan suprastruktur yang ada, kita terus berada di lini tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Kita bersyukur baik itu KPU maupun Bawaslu selalu mendiskusikan, selalu melibatkan, selalu mengkonfirmasi dan mensinergikan semua tahapan itu dengan satuan gugus tugas. Ketuanya itu memang pemerintah daerah, bupati, kemudian wakil ketuanya itu adalah Forkopimda. Semua OPD terkait itu menjadi bagian. Ini menunjukkan bahwa semua kita betul-betul harus melibatkan diri secara partisipatif. Kalau kemudian ada komponen masyarakat atau petugas atau pelaksana yang terkonfirmasi misalnya karena ada aktivitas tahapan ini, maka cara kita bekerja sudah ada protapnya. Bagaimana kita melakukan penanganan terhadap mereka yang terkonfirmasi. Tim satuan tugas kita, tim kesehatan kita, tim BPBD kita itu sudah memiliki protap bagaimana kita menanganinya. Kita memiliki petugas, kita memiliki armada, kita memiliki tempat isolasinya, kita memiliki resources yang ada untuk memastikan bahwa kalau kemudian ada petugas, ada masyarakat yang terkonfirmasi sebagai dampak dan implikasi dari aktivitas tahapan pelaksanaan pilkada ini, maka kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu hadir, pemerintah ada di semua ruang dan waktu yang tersedia untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan penanganan aktif kepada semua masyarakat, walaupun kita terus menjaga agar ini bisa kita reduksi semaksimal mungkin terhadap orang-orang yang terdampak. Intinya meskipun tidak ada pilkada, Satgas tetap siap. Tetap ya, siap. Tetap. Sebelum tahapan pilkada, sejak bulan Maret kita sudah bekerja. Dan apalagi pilkada yang kemudian kita khawatirkan terjadi tingkat kerumunan yang tinggi, kontaminasi karena ada interaksi, maka kami justru memiliki tingkat kesiagaan lebih. Dan teman-teman TNI Polri itu 24 jam bertugas ini memastikan bahwa ini bisa kita jaga. Bisa dikatakan bahwa pada saat orang lain sudah lelah mendengar, kami tidak pernah lelah mengingatkan. Pada saat orang sudah terlelap tidur, mata kami tetap terbuka untuk menjaga, melindungi rakyat agar senantiasa sehat dan aman dalam pelaksanaan pilkada. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sumantik. Saya kembali beralih ke Pak Wakapapit. Terkait dengan jumlah personil, apa mungkin ada ketambahan untuk masa pandemi ini berbeda juga jumlah personilnya dengan masa normal kemarin, Pak? Baik, terima kasih. Untuk keterlibatan personil pengamanan tetap kita sesuai dengan ketentuan yang sudah diturunkan oleh Mabes Polri. Ya. Jadi untuk jumlah kekuatan tetap kita pada posisi seperti yang kemarin. Nah, untuk kampanye kita menggunakan 1/2 kekuatan dari 520 personil. Jadi 1/2 kekuatan, jadi 260 personil yang kita libatkan untuk melaksanakan pengamanan kampanye selama 71 hari. Apakah ini aman, Pak, personilnya? Personil aman. Sebelum turun seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kami sudah dilengkapi dengan APD yang ada, sesuai dengan protokol yang ada. Jadi sejumlah personil 260 yang turun setiap kampanye, saat ini kami lengkapi dengan APD yang ada untuk memutus rantai. Selain APD mungkin sudah direpit atau? Untuk rapid sampai kemarin kami rapid sudah sekali direpit, ya sebelum pelaksanaan pengamanan kami sempat direpit, ya
Oke, berarti personil ini tentunya siap ya, jumlahnya masih tetap sama dengan masa normal, Yeah. tidak ada tambahan ya. Yeah. Oke, terima kasih Pak Pit. Saya kembali lagi ke Pak Rashid, ini masih menarik sekali terkait dengan kampanye di masa pandemi COVID. Tentunya masa kampanye ini adalah masa di mana paslon ini menyampaikan visi dan misinya kepada para simpatisan, para pemilih dalam hal ini. Nah, untuk KPU sendiri ya, saya ke APK tadi, untuk terkait pemasangan alat peraga dan juga bahan kampanye di zona-zona itu, apa sudah ada zona tertentu? Apa harus ada pengawasan juga dari pihak-pihak terkait stakeholdernya atau gimana Pak? Ya, jadi sebelum kami membahas tentang alat peraga kampanye, kami mengundang semua stakeholder yang terlibat. Misalnya kami undang Kesbangpol, kemudian Satpol, Dinas Lingkungan Hidup, karena ini banyak pohon, jangan sampai ada pohon yang ditempelkan alat peraga kampanye. Kemudian Dinas Kesehatan, ada beberapa dinas yang kami undang waktu itu. Setelah itu kami rakor bersama LO pasangan calon terhadap alat peraga kampanye. Nah, kalau misalnya mengenai zona, kita tidak mengatur zona itu. Jadi yang kita atur adalah semua wilayah publik bisa dipasang kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang ini misalnya di depan masjid tidak bisa, tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, kantor-kantor itu tidak bisa. Nah, itu yang kita atur di ketentuan kita. Jadi semua tempat bisa dilakukan pemasangan kecuali yang dilarang. Kemudian kalau misalnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya ada lokasi yang privat atau milik pribadi orang itu. Nah, bisa dipasang sepanjang mendapat izin tertulis dari pemilik lahan itu, karena memang hampir banyak lahan-lahan yang kosong itu milik pribadi. Nah, bisa dilakukan pemasangan selama mendapat izin tertulis dari pemilik lahan itu kepada pasangan calon. Nah, untuk penyebaran bahan kampanye juga memang salah satunya tidak bisa ditempel di tempat-tempat umum, kemudian di pepohonan, termasuk memang ada wilayah-wilayah yang mungkin tidak bisa seperti RTH, ruang terbuka hijau misalnya. Di Kabupaten Gorontalo ini kami mendapat informasi ada beberapa ruang terbuka hijau yang memang mungkin tidak bisa dilakukan untuk tempat pemasangan baliho. Begitu juga dengan ada beberapa jalan yang mungkin tidak bisa dipasang. Misalnya kemarin ketika kami konfirmasi ke Dinas Perhubungan bahwa mulai dari perempatan Smea sampai di SMA 2 itu memang tidak bisa dilakukan pemasangan, agak steril kira-kira tempatnya, tidak bisa dilakukan pemasangan. Tetapi kalau misalnya ke dalam atau mungkin di tempat privat orang itu, ya itu terserah dari paslon itu mendapat izin atau tidak terkait dengan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang disebarkan oleh pasangan calon itu. Oke, dan kampanye tatap muka tentunya dilarang ya Pak untuk masa pandemi ini. Tentu paslon ini lebih kepada kampanye melalui media virtual dan medsos. Pengawasannya seperti apa Pak? Kalau tatap muka bukan tidak dilarang, bisa dilakukan dengan catatan dibatasi 50 orang maksimal di dalam ruangan. Jadi pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas itu 50 orang. Yang tidak bisa adalah pertemuan umum, rapat umum atau monologis, atau yang seperti tadi di iklan disampaikan bahwa ada konser musik. Ya, konser musik tidak bisa. Nah, ya, itu tidak dibenarkan lagi. Kecuali kalau misalnya melalui media daring, misalnya saya paslon di sini, kemudian melakukan live streaming atau lewat Zoom. Ada kemudian pembatasan enggak Pak? Ada pembatasan 50 orang di tiap titik. Misalnya medsosnya. Media sosialnya apa? Ada pembatasan akun atau bagaimana Pak? Oh, akun itu minimal 20 yang sudah disampaikan ke kita, dan rata-rata sudah menyampaikan. Jadi semua akun itu disampaikan juga ke kita.
Begitu juga dengan bahan kampanye yang mereka cetak sendiri. Kalau kemarin hanya disampaikan ke KPU, kalau ini dilaporkan secara tertulis ke KPU Kabupaten Gorontalo. Jadi kalau misalnya saya di sini paslon A misalnya, sementara melakukan sosialisasi, bisa di beberapa titik misalnya di tempat-tempat yang mereka sudah mintakan izin dari pihak kepolisian misalnya, bahwa ternyata di sana ada posko. Di posko itu misalnya mereka undang 50 orang harus ada di situ. Kemudian di posko lain. Jadi memang ada beberapa titik dan itu harus ada izin. Harus ada izin dari pihak kepolisian karena mendatangkan orang, ada berkerumun dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Oke, dan tentunya Pak tadi dibatasi dengan medsos yang ada 20 ya. Ketika ditemukan lebih dari sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kalau misalnya itu ditemukan, maka teman-teman Bawaslu yang akan melakukan penindakan itu. Kami tidak punya wewenang, yang jelas ketika ditemukan bahwa ternyata yang dilaporkan, karena memang ketika dilaporkan ke kita, kita sampaikan juga ke Bawaslu. Ini tiap paslon ada sekian akun yang mereka gunakan. Paslon A, paslon B, paslon C, dan paslon D. Oh, ini akunnya namanya ini. Ternyata ketika dihitung, yang dilaporkan misalnya hampir kalau saya lihat ada yang mungkin tidak sampai 20 akun yang dilaporkan ke kita. Ada yang mungkin cuma 10 atau mungkin cuma 15. Nah, misalnya kalau ternyata yang dilaporkan, ya kita melihat apa yang dilaporkan ke kita. Karena ketentuannya memang 20, tapi kalau misalnya hanya 5 misalnya yang dilaporkan, ya itu. Kalau misalnya ternyata ditemukan lebih dari 5, teman-teman Bawaslu yang akan melakukan penindakan hal tersebut. Tentunya sesuai dengan yang didaftarkan ya Pak? Iya, sesuai yang didaftarkan ke kita, karena memang kita jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan ke tim pasangan calon bahwa yang harus dilaporkan, akun-akun resmi yang harus dilaporkan 20. Bahkan akun itu pada tanggal 5 Desember nanti itu akan ditutup. Jadi akan ditutup supaya, karena tanggal 6 sampai tanggal 8 itu masa tenang. Tidak ada lagi aktivitas kampanye, baik terbatas, tertutup maupun serangan pajar dan serangan lain-lain. Serangan jantung ya, menunggu serangan jantung. Oke, luar biasa. Dan ini terakhir Pak Rashid, tentunya kegiatan kampanye yang melibatkan pihak-pihak yang tentunya seperti ada hadirnya anak-anak di bawah umur, terus juga ibu hamil, lansia. Nah, tentunya sanksinya kepada siapa? Kepada paslonnya langsung atau gimana? Iya, kepada paslonnya langsung. Nanti Bawaslu yang akan melakukan penindakan itu. Karena di masa COVID-19 ini yang tidak bisa dilarang dalam kegiatan kampanye itu adalah balita, anak-anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Nah, kita masih berdebat di orang lanjut usia ini, karena kalau di kita karena sekarang juga kami KPU itu sementara melakukan perekrutan KPPS yang bekerja pada hari H nanti. Umur untuk perekrutan KPPS itu 20 sampai 50. Nah, kira-kira ukuran 50 itu masuk lansia atau bagaimana? Itu mungkin belum. Kalau misalnya itu belum, jangan sampai jadi perdebatan pada saat kampanye nanti. Ini sudah umur 50 ternyata. Misalnya ternyata dia ini masih muda tapi sudah bermutu, misalnya bermuka tua misalnya. Ini kan mungkin juga harus kita. Mungkin ini bisa dijelaskan secara gamblang lagi oleh Pak Sumantik terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rashid, lansia batas usia 50 tahun. Iya, memang kurang lebih ada dua lah rujukan kita, rujukan WHO sama rujukan Permensos. Itu rata-rata kisarnya kurang lebih 60, minimal 60 itu sudah lansia. Di bawah 60 itu masih pralansia namanya, ya. Jadi, menuju on the way. Jadi kayak saya ini 50 tahun ya masih
Masih milenial lah. Lansia yang milenial. Masih ABG kalau jalan sendiri. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dan kita juga sudah dibatasi waktu. Kita ke closing statement. Saya ke Pak Waka dulu, Pak Pit. Silahkan apa yang mungkin menjadi himbauan Pak Pit selaku Wakapolres Gorontalo terkait dengan pengamanan di masa pilkada khususnya untuk masa kampanye di tengah pandemi COVID ini, Pak Pit. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pelaksanaan kampanye pengamanan pilkada. Kami dari pihak kepolisian Polres Gorontalo menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang punya hak untuk melakukan pemilihan, agar supaya tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Demikian juga kepada pasangan calon agar supaya menghimbau kepada seluruh pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena inilah satu-satunya yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ini hal yang harus kita lakukan. Kepada seluruh stakeholder tentunya selalu berupaya untuk menghimbau kepada seluruh kita khususnya yang masuk dalam DPT untuk melaksanakan hal demikian. Kami sangat berharap tentunya dukungan dari semua pihak untuk melaksanakan semua protokol kesehatan ini. Karena kalau salah satu tidak melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya menjaga jarak 3M, mencuci tangan, ya, memakai masker, ini akan menimbulkan klaster baru. Jangan sampai nanti ada klaster baru pada saat pencoblosan. Ya, ini harus diantisipasi. Oleh sebab itu kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan kita semua. Sekira demikian kalau statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya Pak Somanti dari Satgas COVID Kabupaten Gorontalo. Halo. Naik kuda ke Cianjur. Asik. Dengan maksud membeli kencur. Lakukan pilkada dengan jujur agar Anda tidak hancur. Naik kuda lagi ke Pariaman. Kuda lagi. Ya. Laksanakan pilkada dengan aman agar Anda sehat selalu. Itu. Oke, terima kasih luar biasa Satgas COVID Kabupaten Gorontalo. Pak Rashid Patamani, silakan Pak Rashid closing statementnya. Apa ada pantun lagi? Pertama bahwa kami dari penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Gorontalo mengharapkan kepada semua pihak untuk mensosialisasikan tahapan kampanye ini minimal tanggal 9 Desember itu hari pencoblosan, kemudian lebih menyampaikan lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin, karena kami kemarin telah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih, mungkin ada yang belum terdaftar dan mungkin ada yang terlewatkan. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mempunyai hak pilih segera melapor ke teman-teman kami yang ada di kecamatan, di PPK maupun di desa untuk dimasukkan sebagai daftar pemilih. Yang berikut adalah kewajiban kami untuk menyampaikan bahwa protokol kesehatan perlu diterapkan karena itu adalah salah satu syarat utama dan paling utama pada pelaksanaan pilkada lanjutan serentak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Rashid, Pak Waka juga, Pak Somantik dari Satgas COVID-19 Kabupaten Gorontalo yang sudah bertalk show dalam bincang santai bersama Radio Poliama, dan para mitra Poliama serta pemirsa Kendali TV serta netizen yang sementara menyaksikan kami di streamingnya Facebook KPU Kabupaten Gorontalo. Regulasi yang telah dirancang, dikeluarkan dan ditetapkan oleh KPU akan sia-sia ketika diri kita sendiri tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam hal ini untuk
tetap menaati protokol kesehatan yang ketat dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Bantulah kami, bantulah KPU, bantulah penyelenggara untuk tetap mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020 menuju Pilkada tahun 2020 yang aman, sehat, dan terkendali. Saya Dea Patricia melaporkan langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan menyapa, kita akan bersama dalam bias ataupun bincang santai bersama KPU Kabupaten Gorontalo. Saya kembali ke studio di Jalan Ahmad Al-Wahab 58 Gorontalo.